Selamat datang di program Merangkai Nilai Kehidupan. Program ini khusus kami buat untuk meresponi pertanyaan-pertanyaan para pemirsa seputar iman Kristen yang saudara sudah sampaikan melalui SMS, telepon, dan WhatsApp kepada tim Respon Pijar TV. Kami senang melayani respon saudara. Untuk itu, kirimkan pertanyaan, permohonan doa, ataupun saran saudara ke nomor telepon yang tertera di layar kaca. Kami akan senantiasa berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara baik secara langsung maupun melalui program-program yang kami buat khusus bagi saudara. Selamat menyaksikan. Shalom pemirsa Pijar TV dimanapun saat ini Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen. Bahkan tema ini adalah fokus dari pengajaran Yesus selama 3,5 tahun pelayanannya di muka bumi ini. Kita tahu bahwa Yesus berkata, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat." Bahkan kata-kata ini sudah disampaikan oleh Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan pelayanan Kristus di muka bumi ini. Nah, Tuhan Yesus di dalam pelayanannya mengajarkan bagaimana kita harus bertobat. Satu-satunya cara adalah masuk dalam ketaatan. Inilah tema yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Dan kita mengetahui banyak orang Kristen selalu bertanya, kenapa saya sulit untuk masuk di dalam ketaatan? Dan saya melihat tidak banyak mimbar mengajarkan tentang ketaatan. Mereka terlalu fokus pada pengajaran tentang berkat. Bagaimana kita harus mengklaim janji Tuhan. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Misalkan saudara punya kendaraan dan tertabrak. Saudara bawa ke asuransi dan saudara mengklaim kepada asuransi. Kira-kira mungkinkah pihak asuransi mau menanggung kerusakan mobil kendaraan saudara tanpa saudara membayar premi? Tentunya tidak. Demikian juga kita. Ketika kita diajarkan di atas mimbar, klaim janji Tuhan, klaim janji Tuhan. Sementara tidak ada mimbar yang mengajarkan bayar dulu preminya. Karena semua janji Tuhan itu bersyarat. Hanya keselamatan yang tidak bersyarat. Tetapi seluruh janji-janji Tuhan di dalam Alkitab itu memiliki satu syarat. Yaitu bayar premi. Ketika kita sudah membayar premi, barulah kita bisa mengklaim janjinya Tuhan. Nah, apakah premi dalam konteks ini? Premi adalah ketaatan. Inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Kita akan membahas atau mengambil firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal 6 ayat 1-4 dan 15 dan juga ayat 18. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat yang barusan kita baca itu berbicara tentang ketaatan. Bagaimana kita sudah masuk di dalam hidup yang baru, yang sudah diselamatkan,
dan kita memiliki satu kewajiban untuk tetap tekun taat kepada firman Tuhan. Baik saudara, kita akan lihat kata ketaatan. Dalam bahasa aslinya, ketaatan itu adalah syama. Syama mengandung pengertian yaitu mendengar, menyimpan, merenungkan, dan melaksanakan. Kita mendengar, kemudian kita simpan apa yang kita dengar, tidak masuk kiri keluar kanan. Kemudian kita merenungkan, mencerna dengan pikiran kita, dan setelah itu kita harus melaksanakannya. Itulah yang disebut dengan ketaatan atau dalam bahasa aslinya syama. Jadi ketaatan itu apa? Definisi ketaatan itu adalah tindakan penundukan diri secara bijaksana kepada orang atau pihak tertentu yang memiliki otoritas terhadap diri kita. Atau dengan kata lain, kita mendengar dan menggunakannya dengan intelektual kita. Itulah ketaatan. Nah, coba kita akan membahas tentang ketaatan ini. Apa makna ketaatan? Kadang orang bertanya, saya kok sulit masuk ketaatan? Rasanya kok nggak bisa setia dan taat? Satu hal yang membuat banyak orang tidak bisa masuk dalam ketaatan karena persepsi yang salah terhadap ketaatan itu sendiri. Mari kita pelajari, apa makna ketaatan? Ketaatan adalah iman yang diwujud nyatakan dalam tindakan. Saya ulangi, ketaatan adalah iman yang diwujud nyatakan di dalam tindakan. Kalau kita baca di dalam Yakobus 2 ayat 14, demikian firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi ketaatan adalah iman yang diwujud nyatakan di dalam perbuatan. Itu makna ketaatan. Yang kedua, ketaatan itu ketika kita diperhadapkan kepada dua pilihan. Jadi kalau saudara dihadapkan oleh satu pilihan, tidak memiliki pilihan, saudara tidak bisa mengatakan saudara taat atau tidak. Tetapi ketika saudara diperhadapkan terhadap lebih dari dua pilihan, nah ketaatan itu berbicara ketika saudara memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara masuk dalam ketaatan. Ketika saudara memilih untuk tidak masuk dalam kehendak Tuhan, berarti saudara tidak taat. Ya, jadi ketaatan itu ketika kita diperhadapkan terhadap dua pilihan. Yang ketiga, ketaatan merupakan kunci untuk kita bisa hidup kudus, untuk kita bisa bersekutu dengan Allah, untuk bisa memahami kebenaran Allah, dan sebuah keyakinan akan doa-doa kita, dan juga kunci untuk melakukan pelayanan. Jadi ketaatan ini adalah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen. Dan inilah inti pengajaran Kristus. Permasalahannya, kenapa saya sulit untuk masuk dalam ketaatan? Mari kita bahas kenapa kita sulit masuk dalam ketaatan. Hal pertama, kenapa kita sulit untuk masuk dalam ketaatan? Karena kita salah mempersepsikan ketaatan itu sendiri. Banyak orang masuk dalam ketaatan dengan menggunakan logikanya. Inilah hal yang paling krusial bagi banyak orang Kristen, kenapa mereka sulit masuk dalam ketaatan. Karena mereka menggunakan logika
ketika mereka melakukan ketaatan itu. Coba kita buka di dalam 1 Samuel 13 ayat 12 sampai dengan 14. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu, tidak masuk dalam ketaatan, yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengkokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Di sini kita melihat ketika Saul sebagai raja pertama orang Israel tidak taat kepada perintah Tuhan. Coba kita perhatikan. Kisah ini adalah ketika bangsa Israel akan diserang oleh bangsa Filistin. Pada saat itu Saul adalah raja dan Samuel adalah sebagai imam atau nabi. Sesuai dengan aturan yang ada, sebelum mereka masuk ke medan perang, mereka harus melakukan satu liturgi, permohonan pertolongan kepada Allah. Dan yang harus melakukan atau memimpin liturgi tersebut, ibadat tersebut, hanya boleh seorang imam atau nabi, yaitu Samuel. Tetapi ketika orang Filistin sudah makin dekat kepada pemukiman orang-orang Israel pada waktu itu, Saul merasa gentar dan merasa khawatir. Padahal sebelum dia menyerang, dia harus melakukan satu liturgi dulu. Yang harus memimpin adalah Samuel. Padahal Samuel ditunggu-tunggu tidak sampai ke tempat di mana liturgi itu harus dilakukan. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan atau dia memimpin sendiri liturgi permohonan kepada Tuhan. Yang seharusnya dipimpin oleh seorang imam, yaitu Samuel. Tapi dia mengambil alih tugas Samuel atau otoritas Samuel sebagai nabi. Di sini dia tidak taat. Tetapi coba lihat, kenapa dia tidak taat? Kenapa dia mau melakukan hal tersebut? Karena dia menggunakan logikanya. Logikanya berkata pada saat itu, Raja Filistin sudah dekat. Kita akan diserang. Sementara Samuel tidak ada di tempat. Logis toh? Kalau kita pun sebagai Saul mungkin akan melakukan hal yang sama. Karena didesak oleh permasalahan hidup kita ini, kita tidak mau menunggu waktunya Tuhan, kita harus mengambil satu tindakan sesuai dengan logika. Dan Saul jatuh ke dalam ketidaktaatan. Padahal sudah jelas perintah Tuhan, yang boleh melakukan liturgi tersebut adalah Samuel, bukan Saul. Di sini kita melihat bahwa Saul jatuh ketidaktaatan karena selalu menggunakan logika. Demikian juga kita. Berapa sering kita menggunakan logika kita ketika kita masuk dalam pergumulan. Padahal Tuhan sudah berkata, sabar, tunggu waktuku. Tetapi kita tidak sabar. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Sama. Allah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan punya anak. Sementara secara logika istrinya adalah mandul. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dengan menggunakan logika, dia menghampiri budaknya. Sehingga lahirlah Ismail. Ketidaktaatan Abraham berbuah kekacauan sampai hari ini. Karena apa? Karena Abraham menggunakan logika. Coba kita lihat lagi masih kisah Saul di dalam pasal 15 ayat 3, 7 dan 9. Demikian firman Tuhan. Jadi Saul ini sudah tidak taat pada saat dia mau diserang oleh bangsa Filistin. Nah, sekarang ada perintah Tuhan kepada Saul untuk melakukan peperangan kepada bangsa Amalek. Dan perintah Tuhan mengatakan demikian. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan.
kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Perintah Tuhan jelas, bunuh semua. Berarti seluruh orang Amalek dan segala sesuatu yang dimiliki yang masih hidup, baik itu ternaknya, harus ditumpas. Itu perintahnya sudah jelas. Apa yang dilakukan oleh Saul? Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup. Padahal perintahnya tadi di ayat 3 mengatakan tumpah semua, bunuh semua. Tapi apa yang dilakukan Saul? Raja Amalek si Agag ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Rakyat dibunuh, rajanya dibiarkan hidup. Tetapi Saul dan rakyatnya itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Perintah Tuhan mengatakan seluruh ternak ditumpas. Tapi apa yang dilakukan oleh rakyat Saul? Mereka mengumpulkan kambing domba dan lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ayat 10, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Kita lihat coba, ketika Samuel menegur Saul, coba lihat apa jawaban Saul. Saul menjawab begini di ayat 15. Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Bayangkan, ketika Saul ditegur oleh Samuel, dia masih ngeles, masih excuse, dan mengatakan rakyat yang mengambil kambing domba yang bagus-bagus. Dan itu kita ambil untuk kita persembahkan kepada Allah. Kelihatannya logis apa tidak? Logis. Kelihatannya baik apa tidak? Baik. Karena apa? Itu kambing domba yang tambun, itu yang akan menjadi persembahan dia kepada Allah. Sungguh luar biasa. Tetapi apakah itu yang diinginkan oleh Tuhan? Tapi Tuhan langsung menjawab. Di ayat 22 Tuhan menjawab demikian. Melalui Nabi Samuel. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Tuhan mengatakan, apakah saya lebih senang dengan korban persembahanmu? Atau lebih senang kepada ketaatanmu? Dan Tuhan sedang mengatakan, saya lebih senang engkau taat. Bukan engkau mempersembahkan sesuatu yang luar biasa buat saya. Bagaimana kita? Berapa sering kita sulit masuk ketaatan gara-gara menggunakan logika. Oh, saya kan sudah pergi ke gereja. Saya sudah melayani Tuhan. Bahkan saya sudah berkhotbah. Tetapi apa kata Tuhan di dalam Matius 7 ayat 21 dan seterusnya? Tuhan, aku sudah berkhotbah. Tuhan, aku sudah memberitakan Injilmu. Aku sudah menolong banyak orang. Bahkan aku sudah melakukan mujizat demi namamu. Tuhan jawab apa? Aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Inilah yang terjadi di dalam kasus Saul. Jadi kita melihat sekarang bahwa kenapa kita sulit masuk dalam ketaatan? Pertama, karena kita sering menggunakan logika kita ketika kita masuk dalam ketaatan. Hal kedua, kenapa kita sulit masuk dalam ketaatan? Karena ketika kita melakukan ketaatan itu, karena kita takut. Sebagai contoh, ada satu jalan yang menurut peraturan, saudara tidak boleh memasuki jalan tersebut. Ada tanda verboden, dilarang masuk. Saudara melanggar hari ini. Kemudian besok saudara melanggar lagi. Hari ketiga ketika saudara melanggar, saudara tertangkap polisi. Kira-kira hari keempat, saudara akan melanggar lagi nggak?
Tidak. Kenapa? Disebabkan karena saudara takut tertangkap seperti kemarin. Apakah itu ketaatan yang sesungguhnya? Tidak. Kenapa? Saudara taat karena saudara takut. Takut kenapa? Karena takut ditilang. Kenapa takut ditilang? Karena sudah pernah mengalami. Banyak di antara kita sulit untuk masuk ketaatan. Karena apa? Karena sebetulnya kita taat bukan karena kita mencintai Tuhan, tetapi karena takut akan konsekuensi dari ketidaktaatan kita. Dan itu bukan ketaatan. Karena ketika saudara sudah tidak memiliki rasa takut lagi, saudara akan melanggar lagi. Betul tidak? Seperti tadi contohnya. Hari keempat, saudara tidak akan melanggar. Hari kelima juga enggak. Hari ke-10 enggak. Tetapi lama-lama, rasa takut itu, trauma yang hari ketiga saudara ditangkap polisi, itu akan menyusut. Ketika menyusut, tiba-tiba hilang, nah saudara akan melanggar lagi. Mungkin di hari ke-30 akan melanggar lagi. Jadi ini adalah waktu saudara taat, itu ketaatan yang didorong oleh rasa takut. Saudara akan sulit masuk ketaatan kalau saudara masuk dalam ketaatan karena didorong atau dengan dimotivasi karena saudara takut akan konsekuensinya. Dan yang ketiga, kenapa kita sulit masuk dalam ketaatan? Karena kita melihat ketaatan itu sebagai kewajiban atau obligasi. Saya ambil contoh ketika saudara taat ke gereja. Setahun saudara pergi ke gereja 52 kali. Saudara taat. Tetapi pernah nggak berpikir, apa yang mendorong saudara ke gereja? Apakah karena sebuah kewajiban? Dan banyak kita masuk di dalam ketaatan yang seperti ini. Saya ambil contoh. Coba saudara suatu hari Minggu depan ini, saudara jangan gereja, diam di rumah. Ketika hati saudara ada rasa bersalah karena tidak pergi ke gereja, di situ saya melihat bahwa saudara pergi ke gereja karena kewajiban, bukan karena pengenalan yang benar akan Tuhan. Coba saja saudara lakukan itu. Diam di rumah satu hari. Cek hati nurani saudara. Ketika saudara merasa, waduh, saya kok merasa bersalah. Berarti saudara pergi ke gereja hanya sebagai kewajiban. Jangan lakukan setiap ketaatan hanya sebagai kewajiban. Dan banyak orang Kristen datang ke gereja, pulang dari gereja merasa, ya saya sudah menyelesaikan tugas saya, kewajiban saya kepada Tuhan. Saya sudah pergi beribadah. Selesai beribadah, terserah saya. Apakah begitu? Jadi kita sudah tahu sekarang kenapa kita sulit untuk masuk di dalam ketaatan. Pertama, karena kita sering menggunakan logika kita ketika kita masuk dalam ketaatan. Yang kedua, karena ketaatan yang kita lakukan selalu didorong dengan rasa takut. Dan yang ketiga, kita melakukan ketaatan karena sebuah kewajiban. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa dengan tekun masuk di dalam ketaatan yang benar sesuai dengan firman Tuhan? Kita akan bahas pada episode selanjutnya. Tetaplah bersama program Merangkai Nilai Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara telah menyaksikan program ini. Tetaplah saksikan program ini setiap hari di Pijar TV agar kita dapat bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap donasi yang rutin saudara kirimkan kepada kami. Kami mampu memproduksi program ini dan terus mengudara ke seluruh Indonesia melalui beberapa platform satelit oleh karena dukungan dana saudara. Donasi saudara membantu kebenaran firman terus tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Untuk itu, saudara yang ingin menabur, silakan kirimkan dukungan dana ke nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Salam terang bagi Indonesia.